Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi bahwa video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SCMSI. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sistem keuangan syariah. Bagaimana penjelasan mengenai sistem keuangan syariah? Silakan tonton video ini hingga selesai. Baik, dalam video ini kita akan bahas mengenai harta dalam syariah, akad dalam ekonomi Islam, transaksi yang dilarang dalam syariah, riba dan jenis-jenis riba, instrumen syariah, dan sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah harta dalam syariah. Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tamat seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Ada dua, yaitu adalah bagaimana cara memperoleh harta dalam syariah dan mengelola harta dalam syariah. Yang pertama adalah memperoleh harta dalam syariah, yaitu harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh secara halal. Yang kedua, seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. Yang ketiga, jika telah berusaha memperoleh rezeki dan telah meminta pula keperkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menggunakan harta dalam syariah, yaitu adalah yang pertama digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Dalam firman-Nya Al-Quran pada surat Al-Mursalat ayat 43, Allah berfirman, maka makan dan minumlah kamu dengan enak dengan apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua adalah digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, seperti kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama seperti pula membayar zakat, nazar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kewajiban materi yang harus dipertunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, kerabat, dan saudara lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan harta yang benar dalam syariat Islam, yaitu adalah dimanfaatkan bagi kepentingan sosial seperti kita bersedekah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akad dalam ekonomi Islam. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah pengadaan ikatan untuk persetujuan pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut dengan akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam suatu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut dengan uqud. Kita akan bahas mengenai unsur-unsur akad, yaitu adalah pertalian ijab qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak atau mujib untuk melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu. Pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya. Qabil, ijab, dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari ijab qabul ini adalah beraneka ragam. Yang kedua, dibenarkan oleh syarak. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syarak atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad. Sebagai contoh, objek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, menjual daging-daging babi dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu tindakan hukum tasarruf. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dalam melaksanakan suatu perikatan terhadap rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Kita akan bahas mengenai transaksi yang dilarang dalam syariah, yaitu ada riba, penipuan, suap, penimbunan, haro, dan perjudian. Kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama kita akan bahas mengenai riba. Riba berasal dari kata az-ziyadah yang sudah tertera dalam Al-Quran, dan bahwa riba dan sodakoh dipertentangkan. Di mana praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan sodakoh yang dinyatakan sebagai perpinjaman kepada Allah yang pasti akan diganti secara berlipat ganda. Riba tersendiri terbagi menjadi beberapa jenis, seperti riba nasi'ah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penipuan. Penipuan terdiri atas penipuan dalam kualitas mencampur barang baik juga buruk. Baik itu adalah kita mencampur barang yang baik dan buruk agar mengurangi kerugian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perjudian. Judi ini pasti dilarang oleh agama Islam. Judi merupakan salah satu kegiatan yang sudah tertera dalam Al-Quran dan diharamkan, di mana permainan ini melibatkan 2 orang atau lebih dengan menggunakan undian untuk bisa menang. Judi diharamkan karena timbulnya kerugian besar dan menyebabkan perpecahan. Yang keempat adalah horor. Jika Anda melakukan transaksi yang tidak pasti, maka Anda termasuk transaksi yang dilarang. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak yang Anda merasa dirugikan. Selain itu, Anda juga akan mengalami hal yang mengurangi kepercayaan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penimbunan barang. Penimbunan sering dilakukan oleh para pedagang yang mengalami kelangkaan barang seperti gas, BBM dan lain sebagainya. Jika Anda telah melakukan hal ini, maka Anda telah berdosa. Di Indonesia sempat mengalami penimbunan barang, diantaranya adalah gas LPG, mengalami kesulitan untuk dicari, padi yang harus menunggu impor, dan harga beras mahal dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah suap. Suap merupakan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tanpa sadar, padahal suap ini adalah hal yang sangat dilarang. Mereka melakukan berbagai hal dengan mengharapkan imbalan. Selain itu, mereka yang melakukan suap terbiasa menyingkirkan keadilan untuk sesuatu, dan hal tersebut menimbulkan bahaya. Selanjutnya adalah jenis-jenis riba. Riba dibagi 2, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Di riba piutang piutang itu adalah riba qard, dari riba jahiliyah. Di riba jual beli ada riba fadl dan riba nasi'ah. Kita akan bahas yang pertama adalah riba qard. Riba adalah suatu manfaat atau tindakan kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang beruntung atau mutori. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena ini pinjaman, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah kullu qardin jara manfaata wa setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi'ah. Dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl. Yang ketiga adalah riba fadl. Riba fadl disebut juga riba buyun, yaitu riba yang pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kriteria sama kualitasnya. Seperti kita menukarkan barang itu tidak sama dengan pertukaran seperti ini mengandung horor, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zolim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lainnya. Yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah juga disebut riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko. Transaksi misalnya mengandung pertukaran, kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Di sini kita akan bahas mengenai prinsip keuangan syariah. Yang pertama adalah larangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Yang kedua, pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba. Dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang berterlibat, risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat dalam tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang ketiga adalah uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat adalah larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang dimiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi,
investasi bodong dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi resiko atas informasi yang simetri atau timbulnya moral hazard. Yang keenam adalah aktivitas usaha. Harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Kita bahas mengenai instrumen keuangan syariah. Pertama ada ikat akad investasi, yaitu adalah mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Yang kedua adalah musyarakah, adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai akad jual beli, yaitu adalah ada murabahah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada salam. Salam ini adalah transaksi jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan adalah belum ada, yaitu seperti online dan lain sebagainya. Yang ketiga ada istisna, memiliki sistem yang sama dengan salam, namun dalam istisna ini pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam waktu tertentu. Yang keempat adalah ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Kita bahas mengenai akad lainnya. Jenisnya akad lainnya seperti salaf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua adalah wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil dan pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang yang dititipkan tersebut. Yang ketiga itu adalah qardul hasan, adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Yang keempat, al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari suatu pihak ke pihak lainnya. Yang kelima, kafalah ada perjanjian pemberian jaminan dan penangguhan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lain. Yang keenam adalah hiwalah, adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lain atas dasar saling mempercayai. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.